orang operasi kayak gitu bius total ya, itu antara hidup dan mati Ibu. Biasanya kalau mau operasi itu kan antara hidup dan mati. Di bius total bangun nih, kira-kira saya ada di mana ini? Apa masih di pare atau sudah di surga bersemu berjumpa dengan Tuhan? Betul? Kalau di surga. Nah kalau di sedangnya bagaimana? Mendadak saya langsung rohani. 30 tahun lebih saya melayani di bidang dari SMA. 30 tahun lebih saya bergabung dan mendampingi, tahu lah ya Pak Niko. Dari dulu, zaman dulu tuh GBB Tani, pusatnya kan di Surabaya toh, Inden almarhum Pak Alex Abraham. Nah saya di Jakarta, saya dengan Pak Niko 30 tahun lebih. Tapi saya tidak bertobat, tidak ngerti itu pelayanan, cuma sampai show off, terkenal, lihat orang populer. Tapi akhirnya saya harus dioperasi 2 kali. Dan sebelumnya 15 tahun yang lalu saya harus ditinggalkan oleh mantan istri saya, seorang musik leader. Sedih, nggak ada apa-apa. Saya melayani, saya bukan ketemu dia di kafe mana, enggak. Tapi itu boleh terjadi. Makanya waktu saya sahabatnya Yesus, saya ada sarang di sini, ini karena kemurahan Tuhan. Dan ternyata harus lewat itu, saya harus berpisah dulu, harus sakit. Oh, saya 2 kali operasi dan saya cancer stadium 2 dan harus di kemoterapi selama 6 kali. Jadi saya harus lihat proses itu. Saya sempat ada perenungan begini, Tuhan, kok Tuhan mau pakai saya? Saya tidak pernah berpikir sebagai seorang pembicara, pendeta apalagi, gembala apalagi, nggak ada sih begitu. Yang saya tahu saya main musik aja udah. Lalu ada tawaran sekolah teologi di tempat saya sekarang saya mengajar, saya tolak itu. Akhirnya setelah operasi baru saya sadar. Ya saya ambil aja, waktu itu saya ambil aja, saya nggak ngerti. Makanya waktu itu saya nggak ambil teologi ya, karena saya pikir saya bukan pendeta. Saya ambil pendidikan aja lah karena saya guru. Ternyata makin kesini ya saya mengajar. Sekarang saya ada di kehidupan bakti. Saya sedih juga, Tuhan kenapa Tuhan mau pakai saya harus begini-begini. Ternyata memang begitu. Seorang hamba Tuhan itu memang harus ada proses nih. Karena di Alkitab aja jelaskan bagaimana Yusuf ya kan harus masuk lubang sumur dulu. Bagaimana Daniel, bagaimana Sadrak Mesak. Banyak lagi kan. Saya berpikir memang harus hamba Tuhan harus sudah begitu. Kalau nggak begitu dia nggak serius sih, asal lewat aja. Kalau cuma gara-gara aktif pelayanan, terus remaja ini ikut, terus daftar ke sinode jadi pendeta, karena gampang itu, gampang. Jangan-jangan nggak ada jemaatnya pun bisa jadi pendeta lagi. Bertobat Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya, kedaulatan Tuhan.